Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa dalam acara podcast Bisma, Bincang Santai Materi Agama, dari Tabanan untuk Nusantara. Sahabat Bisma, hari ini kita akan berbicara tentang topik yang menarik bersama kedua narasumber yang sudah hadir saat ini, bersama Pak Putu Siaryo dan Pak Adi Jack. Shalom Pak Putu dan Pak Adi Jack. Shalom. Ya, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Ya, sahabat Bisma, kita akan bahas berbincang tentang iman, keluarga, dan perjuangan untuk melawan stunting. Kita tahu bersama bahwa stunting sudah menjadi masalah yang luar biasa, yang menjadi perhatian kita semua, dan hari ini kita akan berbincang tentang stunting. Baik, kita mulai saja ya, Pak Adi. Apa itu stunting, Pak Adi, dan apa penyebab dan dampak dari stunting itu? Silakan. Ya, makasih untuk kesempatannya, Bu. Stunting itu dari bahasa Inggris yang artinya secara terjemahan bahasa kita pengerdilan atau keterlambatan. Singkatnya, stunting adalah satu kondisi pertumbuhan pada seorang anak yang mengalami keterlambatan, dan ini terjadi pada rentang usia anak pertama selama 1000 hari. Itu kalau dihitung terjadi selama anak itu masih dalam bentuk janin, terus setelah persalinan 2 tahun, itu masuk sebagai golden age dari anak untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. 80% dari pertumbuhan perkembangan otak terjadi di usia ini. Itu poin yang penting. Lalu penyebab daripada stunting ini kita bisa bagikan klasifikasi jadi 3 bagian. Yang pertama, terjadi ketika ibu hamil tidak mendapatkan asupan nutrisi dan nilai gizi yang semestinya selama masa mengandung. Itu yang pertama. Yang kedua, selama anak usia mulai 0 sampai 6 bulan masuk yang disebut sebagai fase ASI eksklusif. Ini harusnya anak mendapatkan ASI saja tanpa ada campur yang lain. Apalagi kalau bisa susu-susu kaleng atau susu toko tidak diberikan pada usia ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, setelah anak melewati fase ASI eksklusif, bisa masuk pada fase MPASI, ada diberi makanan pendamping dan selain ASI tentunya. Tetapi tentu harus diperhatikan, bukan camilan atau snack toko yang dikasih, tapi kalau bisa sayuran, kemudian daging juga tentu sesuai porsi, buah-buahan, ya seperti itulah. Oke. Baik, sahabat Bisma, tadi kita sudah mendengar apa itu stunting dan penyebab dan dampaknya. Sekarang kita akan mendengar bagaimana keluarga iman Kristen melihat tentang stunting. Gimana Pak Putu? Silakan. Baik, peran keluarga dalam memberantas stunting ini sangat besar, di mana orang tua harus memastikan, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Adi, bahwa anak-anak sejak dalam kandungan harus mendapatkan gizi terbaik. Gizi terbaik yaitu di mana pada saat ibu mengandung mendapatkan makanan yang bergizi, daging, vitamin, mineral secukupnya sehingga janin dalam kandungan itu beroleh pertumbuhan yang baik. Itu kalau peran keluarga. Nah, bagaimana dengan peran gereja? Iya. Peran gereja, nah gereja menjadi pusat yang penting untuk membimbing, mengarahkan para orang tua yang akan menjadi ibu atau menjadi bapak atau menjadi orang tua secara umum, di mana gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan harus memberikan edukasi kesehatan. Edukasi kesehatan ini penting banget, karena tidak banyak di masyarakat diberikan hal itu.
Tapi gereja harus berperan penting dan memahami situasi ini. Karena apa? Karena di gereja mereka mendengar, mengerti, memahami arahan Tuhan bagaimana mereka menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya. Dan juga sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta juga harus menyampaikan dalam khotbahnya bahwa merawat tubuh adalah bagian dari memuliakan Allah. Aduh, luar biasa. Ya, itu dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dijelaskan. Dan juga keluarga harus membantu di mana pelayanan gereja itu sebagai pelayanan diakonia. Di mana ada orang-orang yang tidak mampu, gereja harus bergerak turun membantu mereka supaya gizi mereka terbantu dengan makanan lain sebagainya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta. Sekarang kita sudah mendengar penyebab ya gereja. Bagaimana ini dari Kementerian Agama, dari penyuluh agama, bagaimana perannya Pak Adi, penyuluh agama untuk menjelaskan tentang stunting ini? Baik Bu, saya kira Kementerian Agama mempunyai sumbangsi yang signifikan untuk memerangi stunting. Penyuluh agama Kristen, juga penyuluh yang lain adalah perpanjangan tangan dari Kemenak untuk dapat mensosialisasikan, juga memberikan penyuluhan, pembinaan berkaitan stunting ini ketika ada kesempatan-kesempatan baik. Contohkanlah dalam kekristenan, dalam ibadah-ibadah, pembinaan-pembinaan, persekutuan-persekutuan, entah apa nama persekutuannya, tetapi ketika ada kesempatan itu dan melibatkan orang yang berpotensi untuk sampai pada bagian yang kita sedang bahas ini, maka kita perlu untuk menyampaikan itu. Ya. Seperti itu. Baik sekali. Bagaimana Pak Putu sebagai penyuluh ini, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang stunting? Iya, benar sekali. Seperti dikatakan Pak Adi tadi, bahwa penyuluh ini adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk kita melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat secara umum untuk menyampaikan bagaimana kita bisa mencegah stunting itu dengan baik. Dengan cara memberikan penyuluhan kesehatan, penyuluhan bagaimana gizi buruk terjadi supaya itu bisa dihilangkan. Terus bagaimana kita sebagai penyuluh menyampaikan kepada masyarakat bahwa untuk tahun ke depan ini tidak ada lagi stunting itu. Baik, terima kasih Pak Putu. Sahabat Bisma, kita sudah mendengar bersama dan sekarang saya ingin mendengar dan sahabat Bisma pastinya statement terakhir dari kedua narasumber. Silakan mulai dari Pak Putu, apa yang mau disampaikan, silakan. Ya, pesan penutup statement saya adalah bahwa mari kita peduli dengan masa depan anak-anak. Baik. Kita peduli dengan masa depan anak-anak kita. Mari kita cegah stunting mulai dari rumah dengan gizi yang baik, gizi yang seimbang, lingkungan yang bersih, dan tentu kita beri kasih sayang yang tulus seperti Tuhan mengasihi. Nah, luar biasa. Silakan Pak Adi. Ya, makasih Bu. Indonesia menggalakkan bahkan memerangi stunting ini. Saya pikir sudah ada target-target. Di tahun lalu kita mencapai setidaknya sudah mengalami penurunan di angka 19, sekian persen. Mengapa begitu? Sebelum saya lanjut pada closing statement, ada 3 hal utama yang menjadi penentu dari perkembangan dan kemajuan satu bangsa. Saya pikir kan bangsa Indonesia melihat di sini. Yang pertama, stunting itu mempengaruhi daya pikir dan kecerdasan dari seseorang, dan ini dimulai dari usia baby, usia bahkan dari dalam kandungan. Itu yang pertama. Yang kedua, berimpact pada kondisi fisik daripada anak yang tidak mengalami perkembangan dan pertumbuhan semestinya. Kemudian yang ketiga juga akan berimpact pada anak ini pada akhirnya setelah dewasa produktivitasnya tidak seperti yang diharapkan. Baik, ya. Jadi sekali lagi ini berkaitan dengan generasi bangsa kita ke depan akan kemana. Lalu sekarang saya tutup dengan closing statement. Saya teringat akan perkataan Tuhan dalam Mazmur 127, anak itu adalah pusaka Tuhan. Kalau anak adalah pusaka Tuhan, maka wajib hukumnya orang tua melek dengan
pertumbuhan dan pemberian gizi kepada anak-anak yang Tuhan percayakan sebagai tanggung jawab dan juga sebagai wakil Allah di dunia untuk anak. Jadi, sekali lagi, anak adalah pusaka Tuhan. Jaga, rawat, besarkan dalam kasih dan dedikasi yang datang daripada Tuhan. Sekian. Demikianlah pembahasan kita sahabat Bisma tentang iman, keluarga, dan perjuangan melawan stunting. Tetap kita lakukan yang terbaik. Mari kita sama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya orang tua memahami tentang stunting, karena generasi, bangsa, dan negara harus bertumbuh dengan baik. Ya, demikianlah pembahasan kami. Kami sebagai penyuluh agama Kristen mengucapkan Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.